warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyaningrum, mahasiswa PPT dalam jabatan Angkatan 3, Teknik Informatika dan Komputer Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2021 akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya anak-anakku semuanya, kita kembali lagi dalam pembelajaran Simkomtik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Baik, Mbak Nuratul, dipimpin doa bersama. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nuratul ya. Ini alhamdulillah ya, datang semuanya. Ada Mbak siapa tadi yang izin? Fadilah, Bu. Mbak Fadilah, ya. Baik, sebelumnya kita presensi online dulu ya. Jadi akan share di chat. Sebentar tunggu. Ya, silakan absen Mbak. Seperti biasa pada pembelajaran daring kita kali ini, menyampaikan beberapa aturan. Yang pertama, kamera harus dinyalakan semua. Mbak Alis itu kameranya sudah aktif belum? Oh iya, Mbak Junia sudah. Oke. Kemudian mic dimatikan ya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab atau presentasi baru diaktifkan kembali mic-nya. Memakai seragam semua, alhamdulillah. Kemudian apakah ada kendala dalam pembelajaran kita pada pagi ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, seperti biasa, kuliah akan menayangkan satu video nasionalisme sebagai penyemangat kita pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke persepsi ya. Anak-anak semuanya masih ingat di pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Mbak Afifatun coba. Di pertemuan pertama kita belajar mengenai konsep dasar mata pelajaran simulasi digital, Bu. Iya, bagus. Ada yang tahu lagi nggak simulasi digital itu mempelajari tentang apa ya? Coba Mbak Siti Mahmuda. Simulasi digital itu tentang kemampuan mengenali dan merumuskan masalah serta menemukan ide dan solusi. Juga bagaimana mengemukakan gagasan, ide, dan solusi tersebut kepada orang lain, baik secara verbal maupun tertulis atau melalui teknologi informasi. Iya, tepat sekali. Terima kasih ya Mbak Siti Mahmuda. Kemudian di pembelajaran kita kali ini ya, tujuan pembelajaran kita itu nanti ada memahami konsep dan logika dan algoritma dengan benar. Yang kedua, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis konsep logika algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan perintah-perintah berdasarkan fungsi dengan tepat. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan bisa menyusun notasi flowchart algoritma kehidupan sehari-hari. Jadi pahami ya, metode pembelajaran yang akan kita pakai pada pembelajaran kali ini itu nanti memakai diskusi kelompok, ada demonstrasi dan penugasan juga. Baik, kuliah akan menayangkan video tayangan yang pertama, video stimulasi ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Video ini juga sudah kuliah share di YouTube, di channel YouTube ya. Kapan-kapan bisa dibuka lagi sebagai bahan pembelajaran jika belum memahami. Oke, kita ulangi lagi ya.
dari tayangan video yang pertama, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Mungkin silakan. Ada Mbak Sri Wahyu. Gimana Mbak kira-kira? Terima kasih Bu atas waktunya. Oh, jadi sebenarnya kita sering menemui konsep logika algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Bahkan kita sering melakukannya. Iya benar Mbak. Jadi memang logika algoritma itu representasi dari kegiatan kita sehari-hari. Ada yang sering kita lakukan, ada yang masih sebuah teori. Misal kita mempunyai toko misalnya, kemudian toko kita ingin kita kembangkan, ada sistem kasirnya misalnya seperti itu. Nah, kasirnya itu mestinya kan kita memerlukan sistem aplikasi ya. Nah, jadi kita membuat bagaimana urutan-urutan orang mau membayar ketika berbelanja seperti itu. Nah, oke, saya lanjut ya. Kita ke video yang kedua. Ini juga sudah saya share di YouTube, bisa kalian putar-putar jika belum paham. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi ini merupakan sekaligus penjelasan dari Bulia tentang logika algoritma dan notasi flowchart-nya. Diperhatikan baik-baik ya. Berkaitan dengan video pembelajaran yang kedua, kira-kira sudah paham belum mengenai logika algoritma? Sudah ada bayangan? Sedikit Bu. Mbak Raisa, ada tanggapan nggak? Mudah tah? Sulit Mbak Raisa? Ada Mbak Raisa nih? Sedikit mudah Bu, tapi prakteknya belum pernah mencoba menuliskan dalam urutan algoritma setelah diagram arti seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut ke LKPD ya, kalau gitu coba kita Bulia tanya dulu, kira-kira sejauh mana pemahaman kalian setelah Bulia share 2 tayangan video tadi ya. Coba Mbak Fakiah ya. Mbak Fakiah ada? Ada Bu. Tidak ada? Ada Bu. Ada. Mbak Fakiah ada. Oke. Mbak, jika kita ingin membuat sebuah proses yang bisa dipecah lagi menjadi proses yang lebih kecil lagi, kita menggunakan simbol apa Mbak? Subproses Bu. Subproses, iya betul. Kemudian saya tanya sekali lagi ya, coba Mbak Erika ya, ada ya Mbak Erika ya? Oke Mbak Erika. Jika dalam sebuah algoritma ada kalimat yang membutuhkan 2 jawaban, maka dalam flowchart kita menggunakan notasi apa Mbak? Namanya? Decision Bu. Oke? Decision, oke, decision. Yang gambarnya seperti apa Mbak tadi itu? Gambarnya itu yang apa anak-anak? Gambarnya yang belah ketupat, betul. Oke, sekarang ya kita masuk ke
lembar kerja atau LKPD. Di Google Classroom kalian sudah boleh share LKPD 3 ya. Saya share dulu, nanti kalian bisa melihat di Google Classroom kalian masing-masing. Bentar, ya, masuk kelas, terus kalian menuju ke LKPD 3 ini ya. LKPD 3 ini, kemudian di instruction-nya kalian lihat di sini. Silakan unduh LKPD 3 di bawah ini sebagai bahan diskusi bersama kelompok. Jadi nanti kalian itu menyusun kelompok 4-5 anggota ya. Kemudian unduh LKPD 3. Mana sih LKPD 3 ini? Di bawah ini. Nanti diklik aja diunduh atau di-download lah. Bahasa yang kalian kenali itu download. Download itu unduh ya. Kemudian diskusikan mengenai kasus berikut ini. Ketika berobat ke puskesmas, sering dijumpai berbagai proses mulai dari pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah, hingga mendapatkan obat. Jarang yang menyadari bahwa hal tersebut adalah salah satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah alur pelayanan puskesmas. Diakibatkan karena banyak dari pasien yang masih bingung terhadap apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika di puskesmas ya. Maka buatlah proses pergerakan pasien dari saat mereka datang hingga pulang dari puskesmas menurut yang Anda pahami agar mudah dipahami pula oleh orang lain. Jadi sering nggak kalian itu kalau ke puskesmas bingung, ini saya kemana dulu? Sering, Bu. Sering kan? Ya, nah ini tugasnya itu membuat algoritmanya. Algoritma tadi sudah Bulia singgung, jelaskan bahwa yaitu urutan penyelesaian masalah. Lalu kalian buat bagan alirnya atau flowchart ya. Petunjuk mengerjakan. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Kelompoknya ini saya kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Jangan tinggalkan mic, tetap di sini. Saya akan membantu kalian. Jadi kalian silakan tanya langsung live ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas. Kalau selesai, misal waktunya tidak sampai 20 menit kalian sudah selesai, silakan langsung sudah selesai, saya bisa presentasi sekarang. Nah, itu bisa boleh ya. Silakan bekerja, tetap dihidupkan kameranya namanya di foto hasil pekerjaan kalian, kelompok aja, jadi nanti perwakilan yang presentasi ya. Share screen hasil dari foto kalian tersebut. Oke, silakan.
lagi ya. Silakan diselesaikan. Ya, silakan ulang Mbak, kalau tadi ada kendala sinyal. Ya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakutsia, perwakilan dari kelompok 1, akan meminta bantuan untuk membacakan logaritma yang telah dibuat, yaitu Mbak Nurotul. Saya akan membacakan algoritmanya. 1. Pasien datang ke puskesmas. 2. Pasien darurat atau pasien yang akan melahirkan langsung masuk ke unit gawat darurat atau ruang bersalin. Kerabat pasien dapat mendaftarkan ke loket pendaftaran setelah pasien dilayani. Setelah mendapatkan tindakan, pasien akan dilihat kondisinya, apakah dapat pulang atau rawat jalan atau tersedia di puskesmas, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. 8. Pasien keluar dari ruang pemeriksaan dan menuju ke kasir pembayaran jika pasien diberikan tindakan medis, kemudian pasien menuju apotek. 9. Pasien dipanggil lagi untuk menerima obat. 10. Pasien pulang. Dari algoritma yang telah dibacakan Mbak Nurotul dapat dibuat bagan alir atau flowchart sebagai berikut. Bagan alir diawali dengan pasien datang yang disimbolkan berupa terminator, lalu bagian berlanjut ke simbol proses, yaitu pasien darurat dan tidak darurat. Pasien darurat mengalir ke bagian selanjutnya, yaitu unit gawat darurat dan ruang bersalin. Proses berlanjut ke pendaftaran. Lalu berlanjut ke pasien dirujuk dan tidak. Jika tidak, bagan berlanjut ke bagian subprogram, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Mengapa kita menggunakan subproses? Karena ada proses yang perlu dijelaskan lebih detail lagi. Bagan alir selanjutnya berlanjut ke kasir pembayaran menggunakan simbol proses. Lalu berlanjut ke pengambilan obat, pasien pulang yang disimbolkan dengan simbol subproses rawat jalan mengalir ke proses rujukan rumah sakit atau lanjut ke subproses rawat inap. Pembayaran, pengambilan obat, lalu pasien pulang dengan simbol terminator. Saya kira itu yang cukup saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok 1? Ada Mbak Dan? Ya, ke kelompok lain silakan menanggapi. Oke, kalau tidak ada, baik, terima kasih ya atas presentasi kelompok 1. Bagus sekali, beri tepuk tangan. Ya, kelompok lain mana ini ya, siswa lain yang kameranya mati semua. Baik, kelompok 2 sudah siap, Mbak? Sudah, alhamdulillah. Baik, siapa yang akan presentasi? Ya, kelompok 1 diperhatikan ya, nanti silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Raisa Khairiyah, Nurfat Sifa Fuade, Erika Oktaviana Putri, Fadilah Eka Anggreni, Yusfa Ulayah, dan saya Junia Arsaila Almaira. Proses pergerakan pasien dari awal datang hingga pulang dari puskesmas. Yang pertama, pasien datang ke puskesmas. Kedua, pasien darurat atau pasien yang akan melahirkan langsung masuk ke unit gawat darurat atau ruang bersalin. Ya, silakan Mbak Raisa. Dibantu di-zoom-kan ya untuk yang sedang presentasi ini Mbak Junia. Dibantu di-zoom-kan ya, bagus. Terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Tepuk tangan dulu wabarakatuh. anak-anak. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, sekarang Bunda kasih kesempatan, apakah ada tanggapan atau ada yang mau bertanya dari kelompok lain ke kelompok yang baru saja presentasi? Silakan. Oke, ya sudah kalau nggak ada. Sekarang kita masuk ke bagian penutup ya. Alhamdulillah. Apakah ada yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Itu kita sudah belajar tentang apa saja ya? Logika adalah bagaimana manusia berpikir dengan benar, sedangkan algoritma adalah tentang bagaimana cara penyelesaian masalah dengan baik. Ada 3 cara penyajian alur logika. Yang pertama dengan cara penulisan algoritma. Yang kedua, bahasa pemrograman. Yang ketiga, flowchart atau diagram alir. Bagus sekali, terima kasih ya Mbak. Oke, sebagai penguatan, kita hari ini sudah belajar apa saja? Konsep logika algoritma, kedua notasi flowchart, ya, ada banyak yang sering digunakan beberapa, tapi untuk flowchart yang kompleks itu hampir semuanya terpakai ya, karena kita memang baru belajar dasar pemrograman, ya yang dipakai itu aja. Oke, kemudian kita juga sudah belajar penerapan notasi flowchart dalam kasus kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, ya, kuliah juga sudah memberikan tes yang isinya ada tugas pengetahuan dan keterampilan. Ini evaluasi pembelajarannya. Ini sudah beliau share di Google Classroom. Kalian bisa cek di Google Classroom-nya. Oke, saya akan memperlihatkan di Google Classroom-nya gimana ya itu. 10T1 di sini ya Mbak. Di tes formatif 1 bagian instruction ada 2. Pertama tes pengetahuan, kedua ada tugas keterampilan. Nah, ini ada bentuknya link yang diarahkan ke Google Form. Nanti isinya ini kalau kalian klik isinya itu, nah seperti ini. Silakan masukkan email, nah mahasiswa kelas. Kemudian nanti kalian akan disuruh mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Ya. Kemudian yang keterampilan ini konsep soal dan cara pengerjaannya sama persis dengan LKPD yang baru saja kalian diskusikan bersama kelompok kalian tadi yang sudah kalian presentasikan. Cuma kasusnya beda. Untuk merefresh otak kita, kuliah punya sebuah permainan. Silakan ditebak ya. Dan 1 bis tingkat ada 10 penumpang. Saat bus berhenti sebanyak 5 orang turun lalu 3 orang naik. Total ada berapa orang di dalam bus? 10 orang, 13 orang, 8 orang, atau salah semua? Siapa yang bisa jawab? 13, Bu. Berapa? 13. Iya, jawabannya betul 13. Kenapa? Karena yang 5 orang turun tadi tidak disebut apakah dia turun dari bus apa enggak ya, dia hanya pindah ke bawah bus. Karena busnya tingkat. Begitu. Lanjut nomor 2. Sebuah lubang di tanah memiliki kedalaman 100 meter dengan dimensi ukuran panjang 10 meter dan lebar 10 meter. Berapa banyak tanah yang ada di dalamnya? A 10.000 meter kubik, B 100 meter kubik, C 10 meter kubik, D salah semua. Salah semua, Bu. Salah semua. Salah semua. Kenapa Mbak alasannya? Karena bolong, tidak ada tanahnya. Iya betul, tidak ada jawaban yang benar alias salah semua. Karena yang namanya lubang pasti tidak ada isinya. Jadi ini ceritanya di prank kalian. Di prank kalau kata anak saya, di prank. Dalam suatu kolam terdapat 12 ekor ikan. Suatu hari 5 ikan dimakan bangau, 3 tenggelam, dan 1 dimakan kucing. Berapa sisanya? 6, 10, 3, atau salah semua? 6. 6, 6. Kenapa? Alasannya? Karena 3 masa Yang ikan 3 masih tenggelam. dalam. Jawabannya yang betul 6. Ya betul. Kenapa bukan 3? Karena yang 3 itu tenggelam. Baik-baik saja. Ikan kalau nggak tenggelam malah mati. Jadi masih hidup ya.
Coba kalau ikannya di luar ya malah mati. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir sekali pembelajarannya. Oke, minggu depan kita akan belajar penerapan notasi flowchart dalam program perhitungan sederhana. Anak-anakku semuanya, setelah mempelajari konsep logika algoritma ini, Ibu harap kita semua bisa belajar untuk bersabar dan lebih berusaha lagi dalam memecahkan suatu permasalahan ya, khususnya permasalahan hidup ya. Nah, dengan begitu nanti kita akan pasti jadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan kita bisa ambil hikmahnya. Oke, terakhir sekali silakan kita tutup pembelajaran pagi ini dengan baca berdoa dipimpin oleh Mbak. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anakku semuanya ya. Ya, Bu. Semoga kalian selalu sehat selalu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga iman, jaga sholat 5 waktunya. Selalu terapkan pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Sekian pembelajaran pagi hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. See you.